kami percaya bahwa salah satu esensi dari kebijakan yang dibuat adalah untuk diketahui masyarakat dan akan berdampak baik kepada masyarakat, dan kami percaya bahwa hal ini akan jauh lebih bisa berada di tim kami, yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui influencer yang lebih dikenal di masyarakat. Beberapa hal yang akan saya point out dari tim pemerintah di sini adalah yang pertama, mereka mengatakan bahwa pengetahuan dari influencer ini yang tidak sepaham itu dan macam sebagainya, di mana mari kita melihat bahwa nantinya tentu saja ada mekanisme solusi yang akan membuat influencer ini mengetahui bahwa bagaimana cara mereka menyampaikan dan macam sebagainya melalui adanya sesi edukasi dan macam sebagainya terhadap influencer ini, sehingga tidak semata-mata mereka langsung untuk mempromosikan hal yang tidak mereka ketahui pada akhirnya. Kemudian yang kedua, tim pemerintah telah gagal menyampaikan bagaimana penyebaran yang luas dan efektif ini akan ada di tim mereka, sedangkan dari tim kami percaya bahwa penyebaran efektif yang luas ini adalah ada dari influencer ini yang sudah amat dikenal dari masyarakat dan akan sangat berpengaruh kepada masyarakat. Mari kita melihat pada poin ketiga, mereka juga telah gagal menyampaikan bagaimana check and balance ini ada di tim mereka, sedangkan kami percaya bahwa pemerintah check and balance ini akan ada di tim kami, karena yang pertama, pemerintah bisa langsung melihat bagaimana diskusi-diskusi dari masyarakat ini kepada pemerintah itu sendiri melalui komentar dan macam sebagainya. Kemudian yang kedua, di mana masyarakat bisa untuk langsung menghubungi akun-akun pemerintah, seperti misalkan sudah ada akun Instagram dari presiden kita, ada akun-akun lembaga-lembaga tinggi kita, sehingga mereka bisa langsung untuk melakukan diskusi, untuk melakukan mengirim pesan dan macam sebagainya tentang keluh kesah mereka. Kemudian yang ketiga adalah justru tim pemerintah gagal menyampaikan bagaimana diskusi ini ada di tim mereka, karena pada akhirnya kami percaya bahwa dengan kita mengandalkan pemerintah saja, ini tidak akan bisa untuk sampai ke masyarakat, ini akan susah untuk sampai ke masyarakat dan tidak efektif. Justru hanya akan terdengar kritik-kritik dari masyarakat melalui demo dan lain sebagainya. Sedangkan kami percaya bahwa demo ketika dilakukan di era pandemi amat sangat tidak baik, karena akan tentu saja menambah isu-isu kesehatan. Namun pada akhirnya ketika tidak dilakukan di masa pandemi pun, ini akan menambah resiko-resiko kepada masyarakat kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan tentang adanya pengalihan tanggung jawab. Kami percaya bahwa pengalihan tanggung jawab ini tidak akan terjadi sama sekali di tim kami, karena pada akhirnya pembuat kebijakan adalah pemerintah, yang menjalankan kebijakan adalah pemerintah dan sebagainya. Namun influencer ini hanya bertindak sebagai penyosialisasi atau penarik masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa pemerintah telah membuat kebijakan, pemerintah memiliki kebijakan baru dan macam sebagainya. Kami percaya bahwa saat ini masyarakat bukannya tidak mau untuk mendengarkan pemerintahnya seperti apa, namun pada akhirnya mereka lebih ke arah tidak mengetahui kebijakan apa yang ada di pemerintah, kebijakan apa yang dibuat pemerintah. Kami percaya bahwa yang ada saat ini justru masyarakat tidak bisa untuk menerima informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah, karena adanya pembatasan platform yang digunakan untuk menyebarkan berita tersebut oleh pemerintah, seperti misalkan pemerintah yang saat ini menggunakan TV untuk acara-acara berita saja dan sebagainya, di mana hal ini sangat susah untuk diakses sama masyarakat, karena masyarakat sudah tidak banyak yang mengakses TV dan sebagainya, yang justru kaum kritis atau PKI seperti mahasiswa dan macam sebagainya sudah jarang yang mengakses hal tersebut, dan justru lebih banyak bermain media sosial, dan juga di media sosial ini telah lebih banyak gerakan-gerakan sosial yang berlaku. Kemudian mari kita melihat, sedangkan mereka tidak tahu kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintahnya dan tidak sampai ke masyarakat. Kami percaya akan ada berbagai masalah ketika kita menyetujui mosi kita. Yang pertama, masyarakat tidak akan tahu kebijakan apa yang dibuat pemerintahnya. Kedua, akan adanya salah penafsiran yang akan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak akan adanya platform diskusi yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat hanya bisa melakukan diskusi dengan cara-cara anarkis seperti demo dan sebagainya, baru mereka akan didengarkan oleh pemerintah. Kami percaya bahwa tujuan kami sebagai pemerintah adalah agar masyarakat lebih mengetahui tujuan dari kebijakan pemerintahnya, tujuan dari kebijakan tersebut, diskusi secara langsung dengan pemerintahnya, dan kami percaya hal itu hanya akan ada di tim kami. Kemudian mari masuk kepada poin mekanisme solusi, di mana yang pertama kami menawarkan bahwa sosialisasi ini akan disampaikan bersama pihak pemerintah, di mana akan adanya live bersama, acara-acara TV bersama, sehingga tetap akan adanya ambil alih pemerintah untuk mengontrol jalannya sosialisasi benar atau tidaknya kebijakan yang akan dibuat. Kemudian tentu saja adanya obrolan-obrolan secara rinci, tentu saja karena adanya sesi-sesi tanya jawab seperti adanya audiens atau adanya kolom komentar di akun Instagram, misalkan di live Instagram, sehingga tetap akan adanya terjalinnya diskusi-diskusi yang akan baik dan tidak akan menyebabkan banyak masalah. Mari kita melihat bahwa pada poin kedua kami menawarkan bahwa sosialisasi ini akan disampaikan hanya oleh influencer itu saja, di mana mari kita melihat bahwa bisa dengan sistem promosi seperti akses akun atau web pemerintah, namun bukan seperti mekanisme endorse dan macam sebagainya.
karena ini bisa seperti adanya cara-cara seperti swipe up yang akan langsung mengarahkan mereka ke link-link pemerintah secara langsung, sehingga atau melalui feed, live Instagram dan lain sebagainya kepada diri mereka sendiri untuk menjelaskan hal-hal tersebut kepada masyarakat, sehingga ini akan jauh lebih efektif. Kenapa? Karena mereka sebelumnya akan ada sesi edukasi dan pasti mereka akan kritis karena mereka bukanlah bagian dari pemerintah, sehingga mereka tentu saja akan mempertanyakan bagaimana sosialisasi ini akan berjalan, bagaimana kebijakan ini akan berjalan, sehingga tentu saja ada edukasi yang tepat di masyarakat. Kemudian kenapa influencer ini akan lebih baik dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah? Yang pertama, karena tujuan sosialisasi itu akan jauh lebih bisa tercapai, yaitu masyarakat jauh lebih bisa untuk mengakses media sosial ini, sehingga kebijakan-kebijakan ini justru lebih sampai ke masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka memiliki pengaruh yang amat sangat besar di masyarakat. Kenapa? Karena pada akhirnya followers mereka sangat amat banyak, karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa melalui media sosial atau influencer yang amat sangat dekat dengan masyarakat, yang amat sangat diakses oleh masyarakat, karena mereka sering diakses pun ketika mereka tidak memfollow akun-akun tersebut, itu akan tetap muncul di beranda mereka contohnya. Kemudian mereka akan jauh lebih dipercaya karena bukan bagian dari pemerintah, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini tentu saja akan kembali lagi karena mereka merasa bahwa pemerintah sudah berusaha lebih untuk mencari sesuatu yang mereka sukai, untuk mencari sesuatu yang jauh lebih mereka mengerti. Terus juga pada akhirnya influencer ini akan tetap memikirkan bagaimana ke depannya stigma masyarakat terhadap diri mereka. Tentu saja mereka tidak ingin membuat nama mereka jelek di masyarakat yang followersnya sangat amat banyak, sehingga tentu saja mereka memikirkan apakah informasi yang mereka sampaikan ini benar atau tidak. Dan juga pada akhirnya influencer ini tetap akan berpikir kritis dan karena adanya sarana-sarana edukasi, sehingga tidak ada informasi-informasi salah yang akan kita khawatirkan. Kemudian kenapa dengan menggunakan pemerintah secara langsung ini tidak akan efektif? Karena kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini saat ini sangat minim. Bahasa yang digunakan atau cara penyampaiannya yang formal dan baku ini yang disampaikan oleh pemerintah cenderung tidak akan sampai ke masyarakat. Contohnya saja mahasiswa yang tetap didukung meskipun masyarakat belum tahu siapa yang salah, namun masyarakat terus-menerus untuk mendukung mahasiswa karena mereka sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibuat oleh pemerintahnya saat ini. Kemudian yang kedua adalah tidak akan adanya platform diskusi seolah pemerintah hanya membuat kebijakan secara sepihak dan masyarakat ini tidaklah penting, padahal masyarakat ini adalah sangat amat penting dalam demokrasi. Kemudian akan ada salah penafsiran, sosialisasi yang tidak menarik, sehingga harus ada seseorang yang menarik dalam sosialisasi tersebut, yaitu influencer. Sehingga kami rasa akan jauh lebih baik ketika kita menolak mosi ini. Terima kasih.